Ya, yang pertama adalah sama kayak tadi, kom 2 buah, kemudian pinset 3 buah, ya. Kemudian jangan coba-coba Anda taruh gunting plester di sini pakai semen ya, nggak boleh, ini steril ya. Kemudian gunting jaringan itu adalah untuk mengangkat jaringan debridement atau jaringan kulit yang nekrotik, yang mati ya. Kemudian jangan lupa juga adalah apa? Kasa. Kita lihat secukupnya. Kemudian setelah itu adalah cotton bud atau lidi ya. Oke, itu. Kemudian berikutnya adalah apa? NaCl. Kemudian salep luka bakar, plester, gunting, bengkok 2 buah dan pengaras. Ya. Sama kayak tadi, prinsipnya adalah steril. Ya. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya perawat Arif. Hari ini saya akan melakukan perawatan luka bakar pada Ibu. Yang tujuannya adalah untuk mengganti perban, kemudian juga akan melihat kondisi luas luka bakar. Kalau Ibu bersedia? Ya, baik, bersedia. Kalau Ibu bersedia, cuci tangan. Oh ya, satu lagi lupa, jangan lupa sarung tangannya. Karena saya tadi komunikasi anggapnya sarung tangannya ada yang disposable. Ya, kalau nggak ada, kita sudah siapkan dulu sarung tangan yang di bak instrumen. Harusnya sih nggak boleh ya. Sarung tangannya bisa dibeli yang disposable. Oke, kita cuci tangan. Kemudian tutup. Sekarang pakai sarung tangan bersih. Oke. Kemudian pasang pengaras. Buka dulu ya. Kalau ada luka bakarnya pada bagian yang tertutup, ya. Pasang pengaras. Kemudian dekatkan 2 buah bengkok. Kemudian ambil pinset. Tuh. Kemudian ambil kapas alkohol kalau memang plesternya susah, ya. Kalau misalnya biasanya kan kadang-kadang pasiennya perih, aduh, karena ada bulu, biasanya nempel di plester, tarik, cabut, kayak pelan-pelan. Oh ya, perawatan luka bakar ada 2 macam, ada perawatan luka bakar kering dan ada luka bakar basah. Kalau basah itu berarti kasa yang basah itu ditempelkan di sini, tinggal, ya. Tapi kalau kering berarti dia dengan menggunakan kasa kering. Ya. Antumnya sudah jelek ya, sudah nempel terus ya.
kita lihat kondisi lukanya, ya. Bagaimana, apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak? Ya. Kemudian berapa luas luka bakar? Saya ajarkan. Ya. Berapa persen luka bakarnya? Ada yang namanya rule of 10, kayak rumus 9. Dan misalnya di tangan itu berapa persen, di muka itu kena berapa persen, di bagian dada itu berapa persen, ya. Itu rumus 9, rule of 10. Nah, setelah kita kaji kondisi lukanya, ya, kemudian kita siapkan alat-alatnya. Ternyata pasiennya mendapatkan instruksi untuk diberikan salep luka bakar. Ya. Jadi tuangkan NaCl-nya. Oh iya, satu lupa. Kalau misalnya tadi ternyata bagian kasanya sulit untuk dicopot, kita bisa gunakan yang namanya kita siram dengan NaCl. Rumah sakit itu kan ya? Siram ya. Ya bisa pakai bisa pakai apa? Bisa pakai squid atau bisa diguyur pakai gini ya. Nah, biasanya kan diguyur gitu ya di rumah sakit kan ya. Ya, gitu. Kalau memang kondisi kasanya pada saat kita ganti itu ternyata dia susah atau nempel dengan bagian kulit pasien. Kita siapkan salepnya. Oke, sudah. Nah, sudah siap. Baru kita gunakan sarung tangan. Kayak tadi prinsip penggunaannya, jangan ngambil dekat yang dengan korenta, yang jauh aja biar aman. Kemudian makainya yang jauh, jangan mendekati dengan troli, ya. Bagi yang pakai kerudung, jangan begini pakai kerudung nanti kena. Kalau sarung tangan bagian pertama, bagian dalam yang ditarik ya. Kalau yang kedua baru bagian yang luar. Sudah dekatkan, sama kayak tadi prinsipnya, sama seperti kayak dengan yang perawatan stromi. Ya, kita lihat, kita kondisikan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Oke, nah enggak butuh pokoknya 3, 2 aja lah yang paling irit, ya, bisa kebagian ya. Nah, dan kita peras sama kayak tadi. Pintunya salah, satu bawahnya. Nah, kemudian juga sama, mana prinsip untuk kerja dan mana prinsip untuk yang komunikasi. Kita bersihkan dari bagian yang dalam keluar. Ya. Nah, kayak gini masih bisa digunakan sebelahnya, ya, supaya tidak terlalu boros.
Kemudian kita keringkan. Ingat, kalau dia perawatan luka bakar yang dalam basah, nanti dibersihkan, lalu ditutup dengan kasa basah. Ya, itu ya. Oke, sudah. Kemudian ternyata di situ ada jaringan nekrotiknya. Ya, berarti kita gunting dengan jaringan. Taruh, pincet satu, kain kasa di bawah, nggak apa-apa. Di-on-kan, bagian yang bawahnya ini masih steril. Ambil gunting. Ini kita angkat nekrotiknya, kita gunting, taruh di sini. Ya, kalau nggak taruh begini nanti Anda susah di sini. Bisa juga begini. Kalau tadi, ya. Tadi memang ada, sudah selesai. Ya. Nah, kemudian kita keringkan. Keringkan lukanya, ternyata dia prinsipnya adalah dengan luka dengan balsam kering. Keringkan. Oke. Jangan lupa ini juga sama, jangan taruh di sini dulu, jangan sampai dipakai lagi. Nah, selesai. Baru kita berikan salep. Salep luka. Nah, baru kita tutup dengan kasa kering. Nah, ingat, di kasa ini ada lipatannya. Nih kayak gini tuh, ya kan? Ada lipatan. Ingat, pada bagian yang bawah kasih yang bagian halus. Ini kan bagian halus tuh. Kalau ini kan kasar, karena ada lipatannya. Jadi jangan begini. Ini enggak, kalau memang cukup segini. Ya. Tuh, kalau jadi bagian begini. Jelas ya? Di bagian yang halusnya, yang di bagian bawah. Sudah cukup, anggap ini sudah cukup. Ya. Baru setelah itu, kalau yang bagian paling ujung itu baru bagian yang halusnya di atas. Ngerti nggak nih? Jadi bagian ujungnya itu di atas tuh gitu. Kenapa? Supaya tidak tapi. Sudah begini. Nah, itu ya. Kemudian ingat, kalau mau lipat lagi, taruh lagi, jangan yang tumpukannya satu bagian sisi. Ini kayak gini sana nih. Tuh. Tuh. Nanti sebelah sini yang bagian tumpuk. Jadi baiknya adalah sebelahnya, sebelahan. Ya, biar sama tingginya. Jelas ya? Jadi kalau misalnya tumpukan sebelah sini, ya bisa langsung di sini. Ya, jangan numpuk sebelah sini, semua nanti di sebelah gitu. Sudah, baru setelah itu kita gunakan di paving. Ya, atau bisa juga dengan menggunakan plaster manual, masih plaster pakai ini. Ya. Kalau di paving, baiknya Anda ukur dulu, jangan gunting dulu. Ya, ukur. Ini ukur. Baru kita gunting. Kemudian yang satunya kita cukup nggak kira-kira nih? Cukup nggak? Ya, nggak cukup kan? Nanti kita butuh dua. Kita ukur lagi. Ukur lagi. Kemudian baru kita pasang, kita buka. Bukanya satu dulu, jangan dua-duanya. Nanti kalau dua-duanya Anda sulit untuk menempelkannya. Nah, dulu boleh.
rapikan ya, jangan sampai panjang sebelah. Ya, kalau sedikit-sedikit sih nggak masalah, tapi kalau terlalu banyak, jelek. Baru kita rekatkan, kita tarik ya, supaya kencang. Sudah selesai. Ya. Nah, kalau pakai plester, nih. Kalau Anda ternyata nggak pakai hipapik, pakai plester, Anda jangan coba-coba modelnya begini. Pakai ini, tarik. Tarik begini. Terus ada tempel, susah. Maksa, bentar, bolong. Ya, itu salah ya. Jadi gimana caranya? Caranya adalah karena memang salah tadi ya, diajarkan yang salah makanya. Biar Anda bisa, ya. Caranya gimana? Pindah lagi ke sini lagi kan? Pindah lagi ke sini lagi. Ya. Kesel, saking keselnya Anda tarik kenceng, bolong. Ya. Caranya gimana? Ini kan ada gunting nih. Gunting ada bentolannya di sini. Congkel dulu dengan bentolan ini. Kemudian ininya dirapatkan, ditempelkan di gunting, tuh, baru kita tarik. Ya, baru kita tempelkan. Ya. Aja. Ya, tarik lagi sama kayak tadi. Ya. Jadi jangan pakai tangan, ini tempel kan tuh. Ya. Kalau misalnya pakai plasternya masih yang plaster model perban. Ya, 4 sisi ya sama kayak tadi ya. Pakai plaster ini berarti 4 sisi. Rapi. Selesai. Kemudian kita bereskan alat-alatnya. Ya. Kalau sudah selesai gini baru saya bisa taruh di tutup. Di bawah foto-fotonya dan kita buka sarung tangan dan cuci. Cuci tangan, Ibu sudah selesai perawatan lukanya. Bagaimana perasaan Ibu? Lebih senang, lebih nyaman ya. Saya akan di sini lagi jam 1 untuk memberikan obat. Ada pertanyaan?